Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin senior, rekan dan rekan-rekan mahasiswa TMI Angkatan 41. Izin di sini kami akan mencoba untuk memaparkan salah satu tugas SIM mata kuliah SIM maksud kami oleh Bapak dosen Mukhidin. Sebelum memulai paparan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Kapten Laut Teknik Gilar Cipta Kersana, Prodi Teknik Manajemen Industri Angkatan 41. Dan tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, tugas mata kuliah Pak Mujahidin atau mata kuliah SIM. Nah, kami mengucapkan hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Langsung saja kita menjelaskan apa sih itu website personalization atau personalisasi situs web. Jadi personalisasi situs web adalah proses menciptakan pengalaman yang disesuaikan untuk pengunjung di situs web. Daripada memberikan pengalaman tunggal yang luas, personalisasi situs web memungkinkan perusahaan menghadirkan pengalaman unik kepada pengunjung yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Personalisasi sama sekali bukan konsep yang baru. Jadi berarti personalisasi ini bukan hal yang baru ya, tapi sudah sejak lama begitu kan. Sudah sejak lama. Misalkan saya ambil contoh seorang pelayan yang secara otomatis begitu ada pelanggan datang yang sering datang ke situ, sudah tahu apa yang sering dia pesan, nah, lalu dia menawarkan, pasti Bapak pengen kopi, pasti Bapak pengen camilan ini. Nah, seperti itulah simpelnya seperti demikian. Personalisasi situs web mencoba menggunakan data untuk mengambil tingkat perhatian satu-satu yang sama dan menerjemahkannya ke dunia digital seperti itu. Kami ambil 3 contoh seperti retail online atau situs retail online yang mengaplikasikan website personalization. Retail online ini dapat memberikan penawaran yang ditargetkan pada pembeli berdasarkan perilaku penelusuran. Kemudian yang kedua situs perjalanan seperti Waze dan Google Map ya, yaitu memberikan pengunjung promosi berdasarkan cuaca atau musim saat ini. Nah, yang ketiga atau berita dan outlet media lainnya dapat memunculkan video khusus bagi pemirsa berdasarkan tempat mereka tinggal gitu. Jadi seperti Google Map itu ada fitur di mana kita dapat mengetahui ada apa aja sih di sekeliling kita, entah itu food court, entah itu tempat hiburan, entah itu tempat olahraga, taman dan lain-lain. Seperti itulah contoh mudahnya itu. Nah, dan mengapa personalisasi situs web ini penting? Nah, personalisasi situs web ini menjadi penting karena harapan konsumen ini telah bergeser ke titik di mana orang mengharapkan pengalaman digital pribadi yang mencerminkan tingkat personalisasi khas yang mereka terima secara online, secara offline maksud kami. Jadi begini, seorang pelanggan menginginkan sesuatu atau menginginkan sebuah data atau berita yang biasanya dia temukan secara offline atau dia bisa membaca koran, menanyakan kepada orang seperti menanya alamat dan lain-lain, tapi ini disajikan dalam bentuk situs, dalam bentuk website gitu, dalam bentuk situs pencarian seperti itu. Di sini saya ada sedikit tampilkan gambar di mana hubungan antara seorang user atau pelanggan dengan website itu sangat berkaitan dan berkesinambungan. Sebagai contoh, ini Mr. P mention check out this recommended details, 1 minute manager, leading change dan result based leadership. Nah, di sini si Steve Manson ini sedang mencari data atau informasi dalam sebuah situs pencarian. Nah, dan yang kedua juga sama. Here are the items you want to be done. Can the reading lamp, or table reading lamp, LED book reading lamp. Sama seperti Sarah ini juga sedang mencari sesuatu secara online gitu, secara online. Nah, kemudian perusahaan dapat membuat halaman web pribadi yang unik untuk menampilkan konten atau iklan dari produk
atau layanan untuk individu untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan nilai tambah, mengajak secara tidak langsung, mengajak, mempengaruhi, seperti ya. Ini patut kita pikirkan juga kenapa arahnya ke sana gitu. Jadi meskipun demikian web personalization ini memiliki tantangan yaitu sebagai contoh ya, beberapa tantangan yang khas meliputi kelimpahan data yang tidak dapat ditindaklanjuti. Jadi contoh, perusahaan memiliki banyak data tetapi tidak dapat menggunakannya untuk mempersonalisasi pengalaman digital karena dibungkam dalam sistem yang berbeda. Terus yang kedua, mengetahui untuk siapa personalisasi ini dibuat. Bahkan jika mereka tahu halayak mana yang berharga, perusahaan seringkali tidak memiliki cara yang tepat yang dapat diskalakan untuk menargetkan pesan tertentu pada halayak tersebut. Nah, yang ketiga, mengukur dampak personalisasi. Bahkan jika mereka menargetkan suatu konten yang dipersonalisasi untuk pemirsa yang berharga, perusahaan seringkali tidak memiliki cara secara langsung untuk mengukur dampak agregat dari portofolio konten. Nah, kemudian di sini saya ada beberapa contoh sebuah aplikasi mesin pencari yang menggunakan atau mengaplikasikan web personalization. Di mana saya ambil contoh di Google. Google sebagai mesin pencari, ketika pelanggan menanyakan atau mencari sebuah kata, Google itu menyajikan beberapa opsi, menyajikan beberapa referensi itu untuk bisa dipilih oleh pelanggan. Begitu juga dengan mesin pencari DuckDuckGo ya. Seperti saya di sini mencari sepak, DuckDuckGo ini menyajikan beberapa referensi seperti sepak bola, sepak olimpiade, sepak takraw, dan lain-lainnya. Seperti itulah, mudahnya seperti demikian. Memang ini adalah hal cerdas yang dilakukan oleh kedua situs ini ya. Terus contoh yang kedua adalah situs jual beli yang saya ambil ini adalah Shopee, di mana ketika kita menuliskan sebuah tulisan atau sebuah hal atau barang yang kita inginkan, Shopee memberikan beberapa referensi. Referensi ini bersumber dari orang-orang, sebanyak apa sih orang yang mencari barang tersebut. Si aplikasi ini mengkalkulasikannya sehingga semuanya bisa tertampil gitu, dan bisa dipilih oleh si pelanggan. Sama halnya seperti YouTube. Nah, yang kedua ini adalah contoh YouTube. Ketika orang mencari sesuatu untuk hiburan, saya ambil contoh cover lagu. YouTube menyajikan beberapa referensi dan opsi. Di situ, misalkan seseorang ini mencari lagu Indonesia atau lagu Malaysia, nah, itu YouTube sudah menyediakan, tinggal kita klik-klik, itu sangat memudahkan seorang pelanggan. Memang canggih satunya. Jadi untuk kesimpulan, jadi kemajuan teknologi dapat secara langsung menyelesaikan banyak tantangan di atas. Agar benar-benar efektif, personalisasi situs web memerlukan beberapa strategi yang bekerja secara mulus. Yaitu pertama, menemukan pemirsa ya. Menemukan pemirsa ini dalam artian menargetkan pengunjung secara real time berdasarkan tindakan yang mereka lakukan di situs Anda. Apa yang mereka cari gitu di situs Anda. Terus yang kedua adalah merencanakan pengalaman. Ya, jika Anda memahami pengunjung, Anda dapat membuat pengalaman menarik di tempat yang disesuaikan dengan audiens tertentu. Jadi mencoba untuk bagaimana sih cara menarik minat, mempengaruhi pengunjung, itu harus dikuasai. Terus yang selanjutnya pengukuran dan peningkatan berkelanjutan. Pengukuran dan peningkatan berkelanjutan ini adalah Anda harus mengukur pengembalian investasi personalisasi di situs web Anda. Tidak setiap pengalaman yang dipersonalisasi akan bertoleransi. Jadi penting untuk selalu memahami bagaimana pengalaman ini bekerja dan menyesuaikannya. Mungkin secara singkat itu saja. Mungkin Bapak dosen, senior, rekan-rekan mahasiswa teknik 41. Sebelum kami tutup, kami ada sebuah pantun: di titik gunung, di kanan gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Mahasiswa jangan bingung, prestasi tetap dijunjung agar SPKL tetap jaya. Demikian, sekian dan terima kasih. Selanjutnya mohon arahan dan koreksi. Mohon izin Bapak dosen, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.